Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3C program studi S1 Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perlindungan konsumen. Dengan saya sendiri atas nama Serti Yolanda dengan NPMC 1C023024 dan rekan saya Mesya Wulandari dengan NPMC 1C023114. Saya Rima Pascal Cimaga dengan NPMC 1C023150. Saya Wahina Cika dengan NPMC 1C023085. Selamat menyaksikan. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen dari eksploitasi oleh pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK. Ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu perlindungan konsumen sendiri, merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Ada konsumen, yaitu pengguna akhir barang atau jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau makhluk hidup lain. Dan ada juga pelaku usaha, yaitu orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Indonesia. Selanjutnya ada asas dan tujuan dalam perlindungan konsumen. Yang pertama ada asas-asas dalam perlindungan konsumen. Itu meliputi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum. Ada juga tujuan dalam perlindungan konsumen. Yang pertama itu memberdayakan konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk yang aman dan nyaman. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dari konsumen. Yang pertama, hak dari konsumen yaitu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Juga memilih barang atau jasa sesuai nilai tukar, informasi yang benar, jelas, dan jujur, didengar pendapat dan keluhannya, advokasi dan penyelesaian sengketa yang adil, pendidikan konsumen, pelayanan yang jujur dan tidak diskriminatif, serta kompensasi jika produk tidak sesuai. Ada juga kewajiban dari konsumen. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan. Yang kedua, beritikat baik dalam bertransaksi. Yang ketiga, membayar sesuai nilai tukar. Serta yang keempat, mengikuti penyelesaian sengketa secara adil. Materi yang keempat adalah hak dan kewajiban pelaku usaha, di mana hak pelaku usaha yang pertama adalah hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang keempat adalah hak pembelaan dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Selanjutnya adalah kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beretikat baik dalam kegiatan usaha. Yang kedua, menjamin mutu barang atau dagang. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk konsumen menguji terlebih dahulu barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang keempat, yaitu memberikan kompensasi ganti rugi jika barang tidak sesuai dengan perjanjian. Yang kelima, memberikan informasi yang benar dan jujur terkait barang atau jasa yang diperdagangkan. Materi yang kelima yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Yang pertama adalah tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan ukuran takaran dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan. Yang keempat, barang cacat. Dan yang kelima, mengelabui konsumen terkait kualitas dan kuantitas dari barang tersebut. Selanjutnya ada anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis, adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Kebutuhan akan suatu perangkat hukum yang mengatur persaingan usaha antara pelaku usaha tidak dapat ditawar-tawar lagi, sebagaimana telah dituangkan pada tanggal 5 Maret 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, terdapat beberapa pengertian di antaranya. Yang pertama, dalam ketentuan pasal 1(1) UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan monopoli itu adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Kemudian, terdapat juga yang berkaitan dengan itu pada pasal 1(4) dikatakan bahwa posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitannya dengan pangsa pasar
yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar, yaitu dengan kemampuan keuangan dan juga kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Nah, sedangkan bertentangan dengan pasal di atas, menurut ketentuan pasal 1/6, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau tidak melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Terdapat juga asas dan tujuannya. Menurut ketentuan pasal 2 UU nomor 5 tahun 1999, usaha tidak sehat tentang larangan, dan ada juga asas dan tujuannya. Lalu terdapat asas dan tujuan. Menurut ketentuan pasal 2 UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dikemukakan bahwa pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya itu harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Adapun tujuan diberlakukannya yaitu antara lain, yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Lalu yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dan yang terakhir yaitu untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha sebagaimana ditentukan pada pasal 3. Ruang lingkup Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Secara umum, materi Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian yang dilarang. Ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang tersebut telah menetapkan jenis-jenis perjanjian yang dapat menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dilarang ini berupa yang pertama itu penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Yang kedua itu penetapan harga atau mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Lalu penetapan harga secara diskriminatif terhadap barang dan atau jasa yang sama untuk pembeli yang berbeda. Lalu pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa, penghalangan untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Lalu ada kegiatan yang dilarang. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat juga dilarang Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud meliputi yang pertama, penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau jasa pada kegiatan monopoli. Lalu yang kedua, penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan. Lalu ada selanjutnya itu posisi dominan. Posisi dominan dapat pula mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dilarang. Lalu ada komisi pengawas, yaitu persaingan usaha. Komisi pengawas. Lalu selanjutnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka diatur pula tentang pembentukan sebuah komisi pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan atau pihak lain yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU. Selanjutnya itu penegakan hukum. Untuk memastikan tercapainya tujuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penegakan hukum tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU ini. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut berupa yang pertama tindakan administratif pasal 47 yang terdiri dari pembatalan perjanjian, menghentikan integrasi vertikal, menghentikan kegiatan
menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger, konsolidasi, dan akuisisi, pembayaran ganti rugi, dan pengenaan denda. Yang kedua itu pidana pokok pada pasal 48 berupa denda dan kurungan. Yang ketiga pidana tambahan pada pasal 49 berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris, dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu.